Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Puluhan lapak pedagang di Pasar Parasentani, Kabupaten Jayapura, ludes terbakar. Bawa 35 paket ganja siap edar, seorang pelajar diringkus tentara di Pelabuhan Jayapura. Pendistribusian logistik pilkada terkendala cuaca, warga 6 kampung di Kabupaten Sarmi belum mencoblos. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menyatakan ada 6 kampung di distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi yang harus menyelenggarakan pemilihan susulan. Pemungutan suara susulan terjadi karena distribusi logistik terkendala cuaca dan surutnya air sungai, sehingga tidak bisa dilewati transportasi. Ke-6 kampung tersebut, Kampung Tamaja, Airoran, Sasawa PC, Maniwa, Bina, dan Kampung Bora-Bora. Banyak sekali TPS yang terpaksa kita harus lakukan pemungutan suara susulan, termasuk di Waropen, di distrik Diri dan lain. Tetapi kali ini secara keseluruhan itu berjalan daerah-daerah yang tadinya kita prediksi akan mengalami hambatan. Puji Tuhan kali ini tidak ada hambatan. Bahkan hanya satu daerah yang kami tadinya tidak prediksi itu sekarang terpaksa harus kita lakukan pemungutan suara susulan karena logistiknya terlambat. Pun bukan karena kesalahan perencanaan atau kesalahan manusia, tetapi karena kondisi alam. Kondisi alam menyebabkan sehingga di Kabupaten Sarmi itu ada 6 TPS yang terpaksa kami lakukan pemungutan suara susulan karena di sana itu terutama kendala kita logistiknya itu kita atur pakai jalur sungai di 4 distrik itu Apawer Hulu. Ini Apawer Hulu itu di Kampung Tamaja 1 TPS, Kampung Airoran 1 TPS, Kampung Sasawapace 1 TPS, Kampung Maniwa 1 TPS, Kampung Bina 1 TPS. Lalu di Tor Atas itu Kampung Bora-Bora ada 2 TPS, 2 ya kasus. Dan itu penyebabnya adalah karena sungai kering. Ini motor tempel, motor Johnson ini tidak bisa lewat. KPU Kabupaten Sarmi saat ini tengah berupaya mendistribusikan logistik dengan kapal cepat milik masyarakat setempat dan diharapkan logistik pilkada bisa tiba sehingga masyarakat di 6 kampung bisa menyalurkan suara mereka. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pleno rekapitulasi suara tingkat distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika yang seharusnya dilakukan pada hari Jumat terpaksa ditunda. Penundaan terjadi karena panitia distrik beralasan pengisian aplikasi Sirekap bermasalah. Penundaan itu mendapat protes dari saksi paslon gubernur dan paslon bupati yang sudah menunggu sejak Jumat. Ketua Panitia Pemilihan Distrik Tembagapura Antonius Jamawe mengatakan pihaknya bukan sengaja mengulur waktu dan meminta saksi bersabar. Kami dari PPD Distrik Tembagapura karena teman-teman dari kampung-kampung TPS berapa 2 TPS yang baru kemarin masuk di sini, tiba di sini, sehingga kenapa kami ada di tempat tapi menunggu ulur waktu. Nah itu alasannya karena TPS 2 saja kemarin baru tiba, sehingga tadi kami baru koordinasi ke KPU dan kami punya kelengkapan administrasi ini semua masih belum, sehingga kami mohon waktunya untuk tim sukses, relawan, saksi-saksi, mohon kasih kesempatan untuk kami siapkan administrasi ini dulu. Di kampung sana itu mereka tidak foto plano itu baik-baik.
apalagi mau cara pengisian di jumlah laki-laki perempuan yang suara yang sudah digunakan sisa berapa itu mereka penempatannya sudah salah semua. Kemarin kami baru satu sih ya, TPS terkecil kami coba sih itu masih merah. Bisa upload di Sirekap. Setelah tertunda 2 hari, akhirnya rekapitulasi tingkat distrik Tembagapura mulai berjalan. Polisi menjaga ketat lokasi rekapitulasi yang digelar di salah satu hotel. Media bahkan tidak diizinkan meliput. Padahal di aturan KPU, seluruh rekapitulasi suara di berbagai tingkatan dilakukan terbuka untuk umum. KPU Mimika memberikan waktu kepada seluruh PPD menyelesaikan rekapitulasi pada tanggal 3 Desember. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Saat ini banyak beredar hasil perhitungan cepat di media sosial sehingga membingungkan sebagian masyarakat. Seperti diketahui, hasil perhitungan cepat versi media sosial bukan hasil resmi dari KPU. Ketua KPU Papua Stef Dumbon mengatakan masyarakat bisa mengakses hasil penghitungan suara versi KPU melalui situs resmi pilkada2024.com. Stef juga meminta warga tidak mudah percaya dan menunggu hasil resmi perhitungan suara tingkat berjenjang. Mengenai hasil quick count, kami KPU tidak menyelenggarakan quick count. Jadi kami hanya sediakan aplikasi KPU. Jadi kalau orang mau lihat hasil perkembangan dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, itu buka saja www.pilkada2024.kpu.go.id. Di situ. Buka di situ nanti kelihatan. Jadi seluruh Indonesia sama. Jadi mau gubernur, wakil gubernur maupun bupati wali kota semuanya ada di situ. Jadi kita KPU Provinsi Papua sendiri juga tidak upload datanya. Apalagi quick count kami tidak lakukan quick count. Berarti data ini dari yang TPS langsung masuk ke langsung. Jadi cek hasil sudah bisa monitor di situ. Nah, makanya kami minta supaya ya teman-teman ad hoc di bawah jangan coba-coba main-main. Karena ini sudah aplikasi Sirekap Web. Itu langsung uploadnya ke pusat data KPU RI. Begitu. Nah, sehingga kalau ada perubahan itu kelihatan sekali. Jadi pada saat rekapitulasi di tingkat distrik misalnya, itu sudah harus sinkron dengan yang ada di Sirekap itu, di rekap dari TPS. Jadi kalau orang mau ikuti quick count, KPU tidak melaksanakan quick count. Jadi kalau ada quick count di luar atau beredar informasi ini kami KPU menunggu hasil pleno penetapan di kabupaten kota maupun di provinsi. Ketua KPU meminta seluruh petugas yang mengunggah hasil C1 di aplikasi Sirekap agar bekerja sesuai aturan dan tidak mengubah suara asli yang didapatkan saat di TPS. Saat ini rekapitulasi suara berjenjang masih dilakukan di tingkat distrik. Setelah itu akan naik ke kabupaten dan dijadwalkan pada tanggal 9 Desember sudah selesai pleno untuk tingkat provinsi. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.